Ini adalah pembelajaran piano atau keyboard. Diajarkan secara lengkap, terukur, kemudian kita sudah menyusun juga kurikulum yang umum beredar, dan kemudian nantinya teman-teman bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dan optimal. Kedepannya kita harapkan nanti bisa digunakan dalam performance solo atau individu, bahkan sampai dalam bentuk grup ya, aplikasinya bisa begitu. Kemudian nanti yang kita ajarkan adalah notasi-notasi balok, cara membacanya, kemudian pergerakan jari, ya, skema jari dalam meraih apa, dalam menjangkau not-not tertentu, kemudian warming up-nya seperti apa, lalu teori-teori serta istilah-istilah dalam musik itu sendiri, utamanya dalam hal ini materi piano atau keyboard. Ya, tanpa berlama-lama kita akan mulai pembelajaran ini, dimulai dari hal yang paling dasar, mengenal rangkaian tuts yang sudah tersedia di kamera, di layar ya. Kelihatannya semua terlihat sama, tapi sebenarnya beda ini. Hanya yang membedakan nanti kita jelaskan apa saja itu. Oke, yang pertama adalah teman-teman harus mengenal posisi do dalam rangkaian tuts banyak ini. Do middle adalah di sini. Ya, ini adalah do middle. Lalu kemudian kalau teman-teman melihat ada simbol C4, apa yang dimaksud di sini? Lalu juga ada C3, C2. Ini dimaksud adalah do pada oktav keempat. Empatnya kita sudah paham. Tapi apa itu oktav? Oktav adalah satu rangkaian notasi yang berjumlah 8. Ya, jadi ada 8 not yang dimainkan secara berurutan. Dari titik awal dan titik akhir itu sama. Contoh, saya mulai dari do middle sampai dengan do atau C5, do tinggi. Do tinggi ini kalau dalam not angka 1 terus dikasih titik di atasnya. Itu seperti yang kita pernah pelajari di SD dulu ya. Nah, satu oktav ya seperti ini. Jadi dimainkan 8 nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berurutan sesuai interval. Apa itu interval? Interval adalah jarak nada. Dan ini sudah ada rumusnya. Teman-teman nanti tidak usah mengarah ke sini dulu pembicaraannya. Yang pasti pahami bahwa satu oktav adalah satu rangkaian notasi yang berjumlah 8 dimainkan secara berurutan. Kemudian kita bisa kembali dari sini, nada tinggi. Mau dari sini juga bisa, yaitu oktav 2, dan oktav C3. Ini adalah satu kelompok. Kalau saya mulai dari sini. Nah, ini terhitung satu oktav. Lalu apa yang membedakan? Ini oktav ya. Artinya kalau kita mulai dari middle ini adalah pembatas dari oktav rendah sebelah kiri ya. Lalu middle juga tengah dari oktav tinggi sebelah kanan. Kita harus pahami bahwa oktav rendah itu nadanya atau frekuensinya lebih rendah, lebih dalam ya. Untuk oktav tinggi, suaranya lebih tipis, lebih kecil. Nah, dalam satu tayangan ini, kita punya keyboard berjumlah 5 oktav, yaitu dari C2 ke C3. Ini adalah kelompok oktav pertama. Lalu C3 dan C4 adalah kelompok oktav kedua. Lalu C4 ke C5 adalah kelompok oktav ketiga. Dan C5 ke C6 adalah kelompok oktav keempat. Lalu C6 dan C7 adalah kelompok oktav kelima. Jadi kita punya 5 oktav dalam satu rangkaian tuts yang terlihat di sini maupun yang di piano diagram di atas. Sudah beres, kita sudah paham tentang apa itu oktav, apa itu frekuensi tinggi rendah, harus kemana kalau frekuensi tinggi, ke kanan. Kalau frekuensi rendah kita ke kiri. Kemudian dalam not angka, nada tinggi yang C5 ini
itu adalah angka 1 atau do tapi ada titik di atasnya. Kemudian kalau C3, nah itu angka 1 ada titik di bawahnya. Kalau lebih rendah lagi sama, angka 1 akan tapi ada titik 2 di bawahnya. Kalau yang C6 lebih tinggi lagi, ini angka 1 ada titik 2 di atasnya. Ya, saya pikir begitu. Sekarang kita lanjutkan pada materi fingering. Istilahnya ini kita bisa pakai namanya aktivasi motorik, mensinkronkan dari mata, otak, kemudian tangan. Ya, jadi mata melihat dulu, direspon oleh otak, otak kemudian memerintahkan jari apa yang harus digunakan, lalu tangan apa yang harus menggerakkan. Oke, jadi untuk pergerakan 1 oktav dari C4 ke C5, dia punya skema jari khusus, yaitu polanya 3 jari dulu, lalu 4 jari. Ya, kita coba. Do, re, mi. Ketika kita mau ke fa, tidak boleh menggunakan jari manis, tapi jempol masuk dari bawah, kemudian jempol pada posisi fa, baru kita tekan. Sol, la, si, dan do. Setelah ini kita kembali, jari manis, tengah, telunjuk. Nah, ketika di fa jempol, kita crossing. Jari kanan, jari tengah, ya, crossing, lompat ya. Mi, re, do. Hindari teman-teman untuk bermain begini. Ya, posisi jari adalah seperti menangkap bola. Istilah adalah catch the ball. Kayak begini. Ya, kayak kita memegang bola. Oke, kita ulang. Do, re, mi. Nah, ini. Ketika ke fa, jempol masuk. Ya. Lalu sol, la, si, dan do. Lalu kita kembali lagi. Si, la, sol, fa, mi, re, dan do. Sekarang tangan kanan akan dimainkan dengan tempo 85 berbarengan dengan piano grafis yang sudah kita siapkan di atas. Jempol masuk, kelingking pada do, kemudian kembali lagi, jari 3, cukup, kita ulangi. Nah, begitu ya teman-teman. Selesai sudah kita mempelajari pergerakan tangan kanan. Lalu kemudian kita persiapkan tangan kiri. Jadi tangan kanan ini dimulai dari C middle ya, dari C4. Ya, kelompok oktav ke-2. Selanjutnya kita coba untuk tangan kiri. Nah ini, oke, untuk posisi tangan kiri adalah dimulai dari kelingking. Ya, dan itu pun kita mulai dari C3. Nah ini dia. Kenapa kok kita nggak pakai C1 dan kemudian di sini dalam tayangan ini tidak terlihat C1? Jadi sebenarnya dalam piano umum itu malah dimulai dari C1 bahkan sampai C8. Akan tapi yang di sini tersedia adalah C2 sampai C7. Jadi untuk teman-teman pembelajar pemula cukup tahu dulu range 5 oktav dimulai dari C2. Sedangkan C1 sampai C8 itu biasa digunakan untuk tingkat pro, penggunaannya memang optimal. Jadi teman-teman juga sebelum kita lanjut ke tangan kiri ya, ada beberapa varian dalam jumlah notasi, dalam jumlah not, yaitu varian 66 keys, 66 tuts, ada varian 76 tuts dan varian 88 tuts. Teman-teman sudah tahu itu perbedaannya dan kenapa kita cukup menggunakan 5 oktav. Sekarang kita lanjutkan untuk penggunaan tangan kiri. Nah sekali lagi tangan kiri dimulai dari C3. Ya, dari C3 ini. Sekarang kita coba skema jarinya adalah 5 jari dan 3 jari. Kita mulai.
do, re, mi. Habiskan dulu 5 jari sampai sol pakai jempol. Nah, lalu untuk nada la kita pakai jari tengah. Lalu jari telunjuk dan jempol. Ketemunya di do middle atau C4. Lalu kembali lagi, masih jempol, telunjuk, jari tengah. Nah ini, ketika kita mau ke sol, jempol lewat bawah. Sama dengan tangan kanan, akan tapi ini dibalik. Ya, selesai. Sekarang kita mainkan juga tangan kiri dengan tempo 85, mirip dengan kegiatan kita di tangan kanan tadi. Selesai sudah pergerakan untuk tangan kiri, maka kesimpulannya adalah pergerakan tangan dan kiri dilakukan sendiri-sendiri. Ini mempunyai istilah yaitu hand sparingly. Jadi tangan terpisah, kemudian pergerakannya adalah 1 oktav, ascending naik ya, kemudian descending turun. Do re mi fa sol la si do, kemudian do si la sol fa mi re do. Teman-teman bisa dimainkan ini sambil menyebutkan nama-nama notnya, sehingga sudah sangat familiar. Ketika beranjak ke materi yang lain, teman-teman sudah tidak asing dengan pola-pola dari notasi acak. Mau itu dimulai dari mi re do fa atau sol la si do, teman-teman sudah nggak bingung karena sudah terbiasa mengenal dan memahami letak notasi maupun bunyinya. Oke, setelah kita bisa melakukan konsep hand sparingly terpisah, selanjutnya kita masuk kepada konsep kedua, yaitu similarly motion. Pergerakan seragam dimainkan dengan hands together, dimainkan dengan tangan dua ya, bersama-sama kanan dan kiri. Tapi sebelum ini sekilas terlihat sepele, akan tapi saya harap teman-teman latih dulu mungkin kisaran 2-3 hari untuk membiasakan kanan kiri terhadap skema penjariannya, baru kemudian teman-teman sudah bisa bersama-sama. Metode ini sudah saya cobakan dan ternyata memang kisarannya dengan latihan intens per hari 20 kali bolak-balik gitu, 2 atau 3 hari, atau bahkan kalau bisa 2 hari, teman-teman sudah bisa melakukan pergerakan similarly motion, hands together. Seperti apa itu? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kanan dan kiri dimainkan secara bersama-sama dengan tempo yang sama pula. Ya, kita ulangi. Maka inilah dasar dari independen. Bersama-sama tapi mempunyai skema jari yang berbeda. Karena tadi yang kanan dimulai dari 3 jari, kemudian 5 jari, sedangkan yang kiri diawali dengan 5 jari dan 3 jari. Begitu pula kebalikannya, ketika yang kiri dimulai dari 3 jari, kemudian 5, yang kanan 5 jari dan 3. Maka itu kenapa saya tadi bilang harus dilakukan berulang-ulang, sehingga nanti teman-teman tahu, oh pergerakannya saat ini harus begini, yang kiri harus begini, begitu. Jelas ya? Oke, selanjutnya setelah teman-teman bisa melakukan pergerakan jari yang dengan konsep atau istilah similar motion hands together, selanjutnya kita ke konsep ketiga, yaitu contrary motion hands together. Gerakan berlawanan tapi 2 tangan dilakukan bersama-sama. Seperti apa itu? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Cukup. Jadi yang tangan kanan kita mulai dari do middle seperti kita lakukan sebelum-sebelumnya ya. Kemudian kita sampai ke C5, lalu kembali lagi ke C4. Yang menarik adalah tangan kiri dimulai dari C4 juga.
lalu kita menuju ke C3 dan kembali ke C4. Artinya dalam satu not akan terdapat dua jempol di sini. Emang boleh sekali, karena ini adalah pergerakan kontrari, berlawanan. Semua dimulai dari satu titik yang sama, kemudian terpisah. Ya, hal menarik kedua adalah karena berlawanan kita bisa tahu bahwa pergerakan jarinya baik kanan kiri adalah sama, 3 dan 5. Begitu kembali ke titik awal, 5 dan 3. Justru lebih mudah daripada pergerakan yang similar motion, gitu ya. Kalau kontra lebih mudah karena diidentifikasi dengan pergerakan jari yang sama. 3 jari dulu, 5, kembali 5 dan 3 jari. Kita coba dengan tempo 85. Sekali lagi, lihat perlawanan, 3 jari, 5, keduanya sama. Sudah 5, lalu 3. Ya, selesai sudah 3 konsep penjarian pada episode ini. Jadi teman-teman sudah paham tentang oktav, terus paham tentang frekuensi nada tinggi dan rendah. Kalau tinggi itu ke kanan, rendah ke tinggi. Tinggi mempunyai karakter bunyi yang tipis, kecil, ya. Yang rendah mempunyai karakter bunyi dalam, berat, gitu ya. Lalu teman-teman juga sudah mengenal tentang oktav, kelompok oktav, lalu pergerakan jari dari ascending ke descending, naik turun, dan pergerakan jari yang 3 varian, yaitu hand sparingly, lalu kemudian similar motion, lalu contrary motion. Similar motion tadi digunakan dengan hands together, contrary motion juga hands together. Itu adalah cikal bakal dari kegiatan independen kanan kiri. Bersama-sama tapi mempunyai struktur atau formasi jari yang berbeda dalam menjangkau tiap notnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat berlatih dan selamat mencoba. Saya yakin nanti ketika